Entah anak kelas berapa ini lompat dari lantai 4. Seorang siswi sekolah dasar di Petukangan Utara Pesanggerahan, Jakarta Selatan meninggal dunia usai jatuh dari lantai 4 gedung sekolah. Seorang guru jadi korban pembacokan oleh siswanya sendiri. Pelaku kesal karena dilarang ikut ujian. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Ya Allah, tragedi banget. Entah anak kelas berapa ini lompat dari lantai 4. Ya Allah, tragedi banget. Entah anak kelas berapa ini lompat dari lantai 4. Ya Allah, seorang siswi sekolah dasar di Petukangan Utara Pesanggerahan, Jakarta Selatan jatuh dari lantai 4 gedung sekolah. Korban sempat dibawa ke puskesmas terdekat lalu dirujuk ke Rumah Sakit Fatmawati. Korban juga sempat diberi pertolongan pertama, namun siswi itu akhirnya meninggal dunia. Jam 7 atau setengah 8 itu, kira dia mau ngapain berdiri di meja, terus itu dia keluar dari balkon itu. Dia minggir-minggir ke tengah, dia begini loncat. Habis itu dia kebentur tembok, terus dia langsung jatuh ke bawah. Keluarga menduga ada perundungan terhadap korban, namun hal ini dibantah Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pemprov DKI menyebut akan mengevaluasi bangunan gedung sekolah agar tak terjadi hal serupa. Ada dugaan bully sendiri itu gimana? Nggak ada Pak ya? Nggak ada, cuma dari keterangan polisi udah jelas. Pak, ya. Dengan kejadian ini apakah ada evaluasi dari pihak pendidikan untuk sistem keamanan gedung sekolah? Oh iya, sistem safety-nya Pak? Ada evaluasi Pak ya? Jelas. Untuk melengkapi berkas, polisi menyelidiki area yang menjadi titik korban loncat. Pada tembok pembatas lantai 4 telah dipasangi garis polisi. Sejumlah barang bukti telah diamankan, polisi juga telah melakukan olah TKP. 4 saksi diperiksa, yaitu 2 guru dan 2 murid. Barang bukti berupa tempat duduk yang mana digunakan untuk yang bersangkutan memanjat dan melompat. Kami juga mendapatkan CCTV yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui motif dari peristiwa ini. Double gue pakai tar apa-apa. Loh, kurangnya kesempatan sekolah. Kan udah terlalu banyak kesempatan. Guru kesiswaan di Madrasah Aliyah Yasua Desa Pilangwetan ini merintih kesakitan usai dibacok siswanya sendiri. Akibat terluka parah, korban dibawa ke Rumah Sakit Gubuk lalu dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Namun pelaku justru kabur dengan mengendarai sepeda motor. Akibat penganiayaan ini, ujian tengah semester yang digelar di sekolah terpaksa ditunda. Peristiwa ini bermula saat korban usai membagikan soal UTS. Pelaku datang dan sempat ucapkan salam pada korban. Setelah mengucapkan salam, tiba-tiba pelaku mendekati korban dan langsung membacok korban menggunakan sabit yang disembunyikan di balik punggung. Bapak guru sedang membagikan soal ulangan, masuk ke dalam ruangan dan menanyakan ada sedikit kesalahpahaman dari anak yang mungkin ada kalimat yang tersinggung di hati si tersangka. Ya bukan tersangka ya, itu juga anak kami. Aku melakukan kesalahan apa? Orang ngai kesempatan.
Tak sampai 12 jam, pelaku penganiayaan berhasil ditangkap unit Resmo Polres Demak di salah satu rumah kosong di Desa Rowosari, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Purwodadi. Polisi mengungkap motifnya, pelaku kesal dilarang ikut ujian tengah semester oleh korban karena belum mengerjakan tugas. Karena yang bersangkutan nilainya jelek, nilainya minim, sehingga diberikan tambahan tugas untuk membuat tugas. Karena dilarang untuk mengikuti kegiatan UTS, karena yang bersangkutan tidak bisa mengumpulkan tugas atau tanggung jawab sebagai siswa untuk membuat tugas akhir siswa. Setelah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, pelaku ditindak pidana anak di bawah umur dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Katanya jam 3. Katanya ya kecelakaan itu. Tapi nggak jelas kecelakaan apa enggak? Enggak sama sekali enggak diberitahu kecelakaan apa enggak. Pengawal pribadi Kapolda Kalimantan Utara, Brigadir Setio Herlambang, ditemukan meninggal dunia di salah satu kamar di rumah dinas Kapolda Kaltara. Diduga korban meninggal akibat lalai saat membersihkan senjata. Brigadir Setio Herlambang ditemukan meninggal dunia pada Jumat 22 September. Saat ditemukan meninggal, ditemukan juga senjata api tergeletak di samping korban. Jenazah Brigadir Setio langsung dibawa ke Rumah Sakit Tarakan. Tim dari Polda Kaltara kemudian melakukan olah TKP di rumah dinas Kapolda Kaltara. Kematiannya akibat luka tembak di dada sisi kiri yang menembus ke jantung dan paru, mengakibatkan pendarahan hebat. Kapolri pastikan penyidikan kematian pengawal pribadi Kapolda Kaltara akan diusut tuntas. Manfaatkan criminal investigation CSI yang kita miliki sehingga kemudian hasil-hasilnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, yang kemudian menjadi kesimpulan di dalam hasil penyelidikan nanti apakah ini ada unsur pidana. Jenazah Brigadir Setio Herlambang dilakukan otopsi selama 3 jam di Rumah Sakit Bayangkara, Semarang. Mabes Polri mengirimkan tim asistensi ke Kalimantan Utara. Mabes juga menyebut tidak tertutup kemungkinan Kapolda Kaltara ikut diperiksa. Untuk mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang ada di Kaltara. Tim yang diberangkatkan terdiri dari penyidik, kemudian tim lapor, kemudian tim Inavis, sehingga bisa membantu Polres ataupun Polda Kaltara dalam rangka mengungkap secara detail apabila memang Pak Kapolda ada terkait masalah itu saja diperiksa. Jenazah Brigadir Setio Herlambang dibawa kembali ke rumah duka di Weleri, Kendal, Jawa Tengah. Brigadir Setio Herlambang dimakamkan dengan prosesi kedinasan di TPU Sumber Agung. Seorang siswa SMP ini dianiaya kakak kelas di sekolahnya hingga kesakitan dan tak berdaya. Pop News akan kembali usai jeda. Barang tidak sesuai, komplain ke saya. Udah. Kok mau barang? Kau enak aja kau nipu kau. Saya nganter bukan yang jual. Ulangnya nganter. Pembeli ini marah-marah ke kurir pengantar barang karena merasa paket yang diterimanya tidak sesuai. Kalau yang jual kan, aku bukan yang jual. Aku lagi ada. Uangnya nggak bisa dibayar. Pelaku nyaris menganiaya kurir karena menduganya sebagai penjual barang. Saya cuma kurir. Penipu orang kau. Sebelumnya pelaku membeli barang secara online dan sudah melakukan pembayaran. Atas kekecewaannya, pembeli meminta kurir melakukan ganti rugi. Pukul lagu.
Pukul aku. Aku cuma ngantar, nggak tahu. Wanita ini menjadi korban perampokan saat dirinya melintasi wisata sawah di desa Rimbo Recap. Pelaku perampokan menggunakan senjata tajam jenis golok. Jalan kaki. Ini apa ini? Warga berdatangan hingga kendaraan korban tidak berhasil dibawa pelaku. Namun pelaku yang kabur berhasil membawa ponsel korban. Sendiri di sini, Pak. Tolong! BI dulu! Ini bukan anarkis banget ya. Anarkis banget ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bentrokan antar pedagang dengan ormas ini terjadi di depan Pasar Kota Bumi, Kecamatan Pasar Kemis. Bentrokan terjadi akibat para pedagang menolak relokasi. Para anggota ormas mempersenjatai diri dengan tongkat bambu, besi, hingga senjata tajam. Mereka bahkan menjara dagangan serta uang para pedagang. Asal kita dihancur ya Allah. Apa ini ya Allah? Bentrokan berakhir setelah aparat tiba di lokasi untuk menghindari penjarahan lanjutan. Para pedagang menjaga kios masing-masing. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ini dipukul. Aksi tawuran antar pelajar ini terjadi di depan kawasan Puri Cendana, Tambun Selatan. Warga dan pedagang yang ada di lokasi mencoba membubarkan para pelajar. Para pedagang dan warga berharap aparat melakukan patroli untuk menghindari hal serupa terjadi. SMA ini, ya. Para warga di area Jalan Kedaung Babelan, Kabupaten Bekasi, memblokade mobil truk muatan tanah karena kerap menjadi penyebab polusi. Warga mengeluhkan polusi yang terjadi akibat muatan tanah yang kerap terjatuh ke jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Akibat blokade ini, aparat polisi dan TNI datang untuk mengamankan situasi. Inilah detik-detik warga menggagalkan aksi pencurian oleh 2 orang pria di kawasan Meruya Utara, Kembangan. Berdasarkan keterangan warga, kedua pelaku membawa senjata api, namun belum diketahui keaslian senjata itu. Seorang siswa SMP ini dianiaya kakak kelas di sekolahnya hingga kesakitan dan tak berdaya. Naas, teman-teman satu sekolah lainnya tidak ada yang melerai. Atas penganiayaan ini, warga mengamuk dengan ulah pelaku hingga nyaris main hakim sendiri. Pelaku akhirnya diamankan polisi ke Polresta Cilacap. Menurut polisi, pelaku kesal dengan korban karena mengaku sebagai anggota geng yang diketuai pelaku. Demi mendapat paket sembako murah, warga rela mengantre hingga berdesakan. Dengan kupon seharga Rp65.000, warga dapat membawa 1 paket berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, dan gula pasir 1 kg. Acara pembagian paket sembako murah ini digelar Kejaksaan Negeri Kabupaten Indramayu. Kurang dari 1 jam, 500 paket sembako telah habis. Wah, sebesar pada yang mana?
Ada yang maju-maju, Pak. Aksi unjuk rasa di depan gedung Balai Kota Tasikmalaya berakhir ricuh. Mahasiswa yang memaksa masuk ke dalam gedung untuk bertemu dengan penjabat Tasikmalaya akhirnya terlibat saling dorong dengan aparat. Para mahasiswa ingin bertemu langsung untuk menyampaikan aspirasi terkait persoalan kemiskinan, sampah, hingga reformasi birokrasi. Tabrakan maut yang terjadi di exit tol Bawen ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia di tempat kejadian dan 1 orang meninggal di rumah sakit. Pop News akan kembali usai jeda. Ya Allah, Bos. Bos, ning Bawen, Bos. Ya Allah, delok. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan beruntun di exit tol Bawen, Jawa Tengah pada 24 September terekam kamera pemantau. Kecelakaan ini terjadi akibat sebuah truk besar yang mengalami kegagalan rem. Astagfirullahaladzim. Kecelakaan, Bos. Kecelakaan geden rem blok, Bos. Polisi mencatat 4 mobil dan 9 sepeda motor jadi korban. Nah, dari arah belakang itu tiba-tiba ada klakson panjang, bunyi klakson panjang, terus udah dari si truk ini udah nabrak motor sama mobil. Ya udah itu karena posisi kan saya di sebelah kiri tapi deket marka itu, garis marka itu, ya saya kena tembok dari kendaraannya. Terus kendaraannya sempat ngoleng juga kan, terus akhirnya ya udah beres depannya itu. Kecelakaan, Bos, ning Bawen, Bos. Tabrakan maut yang terjadi di exit tol Bawen ini menyebabkan 3 orang meninggal dunia di tempat kejadian dan 1 orang meninggal di rumah sakit. Selain itu, 18 orang harus menjalani perawatan akibat luka yang serius. Jadi total yang meninggal ada 4 orang. Kemudian ada luka berat sebanyak 7 orang. Kemudian luka ringan ada sebanyak 11 orang. Supir truk ditetapkan sebagai tersangka. Polisi juga akan menelusuri apakah pihak perusahaan harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini. Dari sopir tronton menjadi tersangka. Namun demikian penyidik lantas akan mengembangkan overdimensi juga. Dari CV pengusaha manajemen bertanggung jawab terhadap kondisi kendaraan. Kecelakaan, Bos, ning Bawen, Bos. Peristiwa di Bawen ini menambah panjangnya angka korban kecelakaan yang terjadi di tanah air. Tiga tahun terakhir, korban jiwa atas kecelakaan terus naik. Pada tahun 2020, korban kecelakaan angkutan jalan lebih kecil dibanding tahun 2019. Jumlah ini menurun karena pandemi COVID-19. Tidak hanya di Semarang, Jawa Tengah, kecelakaan maut akibat truk juga pernah terjadi di beberapa daerah. Tanggal 31 Agustus, truk Hino nabrak halte, nabrak anak sekolah, nabrak motor. 31 Agustus 2022, truk kontainer tanpa muatan menabrak pemotor dan sejumlah orang yang berada di pinggir Jalan Sultan Agung Bekasi Barat, Kota Bekasi. Saat peristiwa terjadi, truk trailer yang melaju dari arah Kranji menuju Cakung tiba-tiba keluar jalan dan masuk ke trotoar depan Sekolah Negeri Kota Baru 2 hingga menabrak tiang telekomunikasi.
Sebagian besar korban dalam kecelakaan ini adalah pelajar sekolah dasar. Polisi menyebut jumlah korban mencapai 30 orang, 11 orang diantaranya meninggal dunia. Padahal di bulan sebelumnya, tepatnya 18 Juli 2022, di jalur alternatif Cibubur, Bekasi, Jawa Barat, sebuah truk pengangkut BBM menabrak sejumlah mobil dan sepeda motor. Allahu Akbar. Tabrakan beruntun. Peristiwa ini menewaskan 11 orang. Mobil nih. Mati bang, bang. Saat kejadian, truk tangki Pertamina yang melaju dari arah Cibubur sempat menyerempet mobil hingga kemudian menabrak sepeda motor dan berhenti sebelum lampu merah JBD. F18. Ya Rabbi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah. Peristiwa ini terjadi akibat truk tangki mengalami remblong. Selain itu, kondisi jalan yang menurun membuat kecelakaan kerap terjadi di lokasi ini. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat pagi 21 Januari 2022, sebuah truk kontainer bermuatan menabrak 20 kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah. Kecelakaan barusan dirapak, truk kontainer lagi, remnya blong. Dalam peristiwa ini, pengemudi truk berhasil selamat, namun 26 orang jadi korban. 4 orang diantaranya tewas dan 22 orang lainnya mengalami luka. Hasil dari olah TKP, polisi menyimpulkan kecelakaan terjadi murni pelanggaran dari sopir truk tronton. Kecelakaan barusan terjadi, bos. Di pintu masuk ke bawah, bos. Ya Allah, motor terbakar. Informasi ini mengakhiri Pop News hari ini. Jangan lupa tetap saksikan Pop News setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Tentunya hanya di Kompas TV. Terima kasih dan sampai jumpa.